Kaya, apa mereka fokus. Ini apa? Jam setengah ya Om? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, guys. Nah, kembali lagi dengan kami di sini di WS Channel. Oke, untuk hari ini kembali kita kedatangan satu unit mesin penggerak Yanmar ya, dengan tipenya Yanmar 4 TNE 98. Nah, menurut informasi mesin ini pernah dipakai untuk power clip ya. Nah, ini dengan kondisi yang seperti ini kita akan cek nih bagian-bagian atau part-part apa saja yang mungkin ada yang rusak ya. Begitu. Oke, tidak usah pakai acara lama-lama. Mari kita eksekusi saja. Berangkat. Oke, untuk tahap-tahap yang akan kita lakukan diantaranya adalah membersihkan debu-debu, kotoran-kotoran yang ada di seluruh bodi mesin ini. Atau kita cleaning ya, kemudian cek kompresi mesin ini, kemudian nanti tahap berikutnya adalah injektor kalibrasi serta pompa injektor harus kita cek semuanya. Oke, untuk langkah berikut kita akan pengecekan kompresi dari tiap-tiap lubang seher ini ya. Nah, alat yang kita gunakan seperti ini. Ini namanya compression tester, kunci 19, kunci 17 buat kombinasi, dan kepala nozzle injektor yang sedikit di modif karena di sini terdapat ada lubang buangan solar, terpaksa mesti kita kita mampatkan biar kompresi tidak keluar dari sini ya. Kita kencangkan. Oke, ininya kita kondisikan senyaman mungkin. Oke. Setelah ini sudah siap, kita akan coba starter. Nanti akan ketahuan nih guys, kompresinya ini ada di skala berapa. Nah, untuk bawaan pabrikan di datanya itu terdapat antara 29 sampai 30 kg per cm. Ya, kalau kurang-kurang sedikit masih toleransi lah. Oke, kita coba saja, pastikan semuanya sudah oke. Starter manual sudah kita sambungkan, pastikan tidak ada
alat yang berbenturan. Oke, kita coba. Oke, sekali lagi. Nah, ini ada di 29. Artinya kompresi untuk seher nomor 2 kalau dari depan itu sangat-sangat normal. Karena range-nya antara 29 sampai 31 kg per centimeter. Untuk seher yang nomor 2 boleh kita katakan ini sangat normal. Untuk selanjutnya kita pengetesan di seher nomor 1 ya. Oke, kembali kita pasangkan nozzle-nya. Ini menggunakan kunci 21 ya. Jadi kalau kurang panjang mentok bisa pakai yang jenis lebih panjang lagi kuncinya. Oke. Kembali kita pasang lagi compression tester alatnya. Kita pastikan supaya ini tidak ada kebocoran. Oke, sudah kenceng ya. Oke, kita kembali tes. Ada di skala berapa untuk seher yang nomor 1 ini. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekali lagi sepertinya dia ada di 27. 20 strip 2 menuju ke strip 3. Oh, 22, 24, 26, 27 ya. Untuk seher nomor 1 ini kompresinya ada di 27 kg per centimeter. Oke, sip. Masih dalam tahap yang masih toleransi ya. Karena memang kalau dilihat dari sejarahnya ini bukan mesin yang capek ya. Kecuali kalau misalkan sudah ada di bawah banget dari standar pabrikan, ya kita boleh bongkar lagi, kita bersihkan lagi, atau kita ganti ring sehernya, begitu kira-kira. Jangan ini aja yang perlu. Nah, ini untuk kesimpulan hasil tes kompresi dari mesin ini. Untuk silinder nomor 1 ini kita dapat di kompresi di 27 ya. Di 27, kemudian di yang kedua di seher nomor 2 kita mendapatkan kompresi 29. Kemudian untuk yang ketiga, untuk seher nomor 3 kita ada di 24 kg per centimeter. Dan untuk yang terakhir ini yang 4, seher nomor 4 ada di 24 kg per centimeter. Begitu. Oke, pengecekan kompresi sudah kita lakukan, artinya masih dalam kondisi yang masih
normal, tidak ada yang terlalu aneh. Kemudian kita berikutnya akan kita kalibrasi masing-masing injektor daripada mesin ini. Kita mau tahu main di berapa PSI dari tiap-tiap injektor ini ya. Oke, kemudian setelah itu mungkin nanti kita akan kalibrasi atau kita cek juga bospom dulu. Kita turun ke bospom dulu ya. Nah, ini unit bospomnya. 1, 2, 3, 4 silinder. Kemudian tadi itu terasa agak berat, sebenarnya dari pertama itu sudah agak berat. Kita coba untuk ngecek end play-nya nih barangkali ya. End play-nya itu berat itu bisa ada dua kemungkinan. Bisa ada dua kemungkinan. Satu, memang starternya yang berat. Atau kedua, end play-nya. Ya, end play-nya nih. Ini tuh apa ya? Ini tuh ada sedikit gerakan, ada toleransi, yaitu sekitar 0,05 atau sampai dengan 0,20 bawaan pabrik ya. Nah, kalau lihat seperti ini, coba kita cek. Wah, ini ternyata penyakitnya. Ini. Nah, benar. Jadi ternyata ini yang menyebabkan ini berat. Ini parah. Ini parah abis. Nah, dia. Nah. Oke. Ini sebenarnya ada jarak. Ini kalau untuk seperti ini ada kemungkinan metal bulan yang kena nih. Jadi ya kita harus pastikan juga ini betul dudukan end play-nya itu agak banyak. Nah, oke, fix, nanti kita turunkan mau tidak mau ya. Kita cek metal duduk, metal bulan, kita cek semuanya. Jadi kalau ada penggantian harus segera diganti. Dengan cara seperti ini mudah-mudahan starternya tidak berat. Kalau misalkan setelah penggantian metal duduk, metal bulan dan lain sebagainya sudah kita ganti original bawaan pabrik, terus masih terasa berat ya, ada kemungkinan ini starter yang bermasalah, yang berat lah. Oke, untuk mengetahui berapa sih ini end play itu jarak yang terjadi sekarang, sehingga ini bisa menyebabkan apa jarak sampai segini. Oke, kita di depan. Nah, di sini yang kami lakukan adalah mengukur gap atau jarak, kalau bahasa ininya oblak ya. Oblaknya ini seberapa banyak sih? Nah, kita bisa menggunakan alat yang disebut jangka sorong digital. Oke ya, kita coba. Ini posisinya ini harus kita kedepankan. Nah, kita kedepankan. Kemudian ini kita ukur jaraknya. Nah, sampai sini. Pastikan ini mendarat dengan pas. Numbernya kita zerokan, kita nolkan. Nah, setelah sudah, ini kita dorong ke depan. Kita
gitu kan. Kita ukur kembali di sininya. Kita pentokkan ke belakang. Nah, 1,40. di sini terdapat 1,40. Nah, 0,11 untuk gap yang disarankan sampai 0,21 mm 1,40. Artinya ya ini masalah juga ada di sini. Dipastikan ini harus ada penggantian, entah itu metal duduk, entah itu metal bulan. Oke, tahap berikutnya kita akan mengecek nozzle. Ya, nah ini bentukan nozzle-nya, nozzle injektornya. Ada 4 buah. Oke, sedangkan untuk pabrikan, rekomendasi dari pabrikan untuk yang jenis ini injektor pressure-nya antara 1711 sampai dengan 1842 PSI. Nah, maka dari itu mari kita cek masing-masing daripada injektor ini mereka ada di berapa PSI. Ya, tahap awal kita prepare dulu untuk alat tesnya dulu. Oke, ini sudah aman, solarnya sudah masuk. Oke, kita cek yang pertama nozzle injektornya ya. Oke, kita pasangkan, kita hubungkan injektor ini ke alat pengetesannya. Jangan lupa untuk dikencangkan. Jangan sampai ada bocor. Oke. Kita tes. Nah. Di sini skalanya menunjukkan. Nah, yang bagus itu guys, yang bagus itu pada saat skala di 1700 atau 1800 dia keluarannya seperti ini. Nah, ada dedet. Nah, seperti itu. Tetapi keadaan seperti ini didapat di 1400, artinya masih kurang. Sedangkan yang kita inginkan pressure-nya ada di 1700, tapi keadaannya seperti tadi ya. Nah, itu yang bagus. Sedangkan ini polos, jadi tidak. Nah, ketika ini kita tekan, pressure menunjukkan di 1700, nah dia tidak bagus. Nah, artinya di sini nanti kita akan renggangkan sedikit pernya. Kita akan renggangkan sedikit pernya supaya kita bisa mengejar pas di angka 1700 itu kondisinya seperti ini. Nah, ini enak ini. Oke. Jadi fix untuk yang nozzle injektor nomor 1 menunjukkan di 1700 tapi kurang greget ya. Nanti itu dia. Terlalu basah. Tidak nyepray. Nyepraynya tidak sempurna. Oke, untuk yang nomor 1 selesai. Tapi tidak menutup kemungkinan keempat-empatnya kita akan setting sedemikian rupa sehingga mendapatkan pressure yang sesuai atau pressure yang memang
ini kan oleh pihak pabrikan. Oke, kembali ke nozzle yang nomor 2. Kembali kita pasangkan. Kita cek apakah ini juga bermasalah. Oke, kita ngecangkan, jangan lupa. Oke, biarkan dulu, biarkan ini keluar dulu. Wah, ini kacau ini. Ini lebih dari 2000 sampai 3000. Ini terlalu keras. Nah, yang kita mau tadi ketika ada di 1700, dia seperti ini. Nah, seperti yang kita mau. Tapi di sini over. Bukannya di 1700, tapi ada di 2900-an. 2800. Nah, ini agak ketinggian pernya. Jadi nanti kita akan sedikit merapatkan agar supaya di 1700-nya atau 1800-nya itu kita mendapatkan pressure yang baik tentunya ya. Kembali ketiga ya. Oke, nomor 2 sudah kita cek. Oke, ya sekarang untuk nozzle nomor 3. Jangan lupa untuk dikencangkan. Oke, kita biarkan dulu. Kita coba biarkan solarnya untuk masuk ke ruangan. Ini ada di 1500, tapi ini bisa dilihat. Ini terlihat ngencing ya. Dia tidak sempurna ininya. Jelek banget. Oke. Ini ada di 1900. Ada di 1900. Bahkan sampai di 2000. Oke, fix untuk yang nomor 3. Kita akan rombak semuanya, kita akan perbaiki sampai dapat di settingan yang kita inginkan. Di 1700 atau bahkan sampai di 1800. Oke, ini yang terakhir, nozzle yang terakhir. Jangan lupa kita kencangkan, sudah dipastikan. Oke, biarkan dulu masuk ke ruangannya. Nah, ini bagus. Tapi kembali lagi, ini masih kurang. Ini masih ada di 1500. Nah, bahkan 1400 malah. Oke, jadi kita akan oprek lagi dalemannya. Kita renggangkan agar supaya tekanan siper itu lebih keras. Atau kalaupun tidak, ada semacam chip atau ganjelan, dan itu bervariasi ketebalannya, ada beberapa ukuran. Namun yang jadi kendala untuk ukuran dari setiap nozzle injektor itu berbeda-beda. Makanya kami tidak pernah memakai yang chip tadi ya untuk ganjilan, karena ketika kita stok ukuran yang sekian, kebanyakan ukuran sekian, jadi tidak pernah matching gitu. Hal yang sering kami lakukan di sini, jikalau ingin pressure-nya lebih keras, ya sudah dipastikan melakukan perenggangan spring atau per sedikit sentuhan saja sampai
menemukan titik yang kita inginkan tentunya. So, kesimpulan daripada keempat nozzle ini, kita akan bongkar semua, kita akan bersihkan semua, kemudian kita kalibrasi berdasarkan ketentuan atau aturan pabrik, yang mana yang direkomendasikan adalah 1700 sampai 1800 PSI. Oke, untuk video pengetesan nozzle injector setelah beres, kemudian kita akan oprek yang lainnya lagi, guys. Oke, selanjutnya kita akan setel klep. 4 silinder, 1 garis. Coba kita bongkar dulu headnya, penutup headnya, pakai kunci 12. Kita akan standarkan nanti berdasarkan ketentuan dari pabrikan. Ketentuan yang diberikan oleh pabrikan itu antara 15 sampai 25. Oke, kita buka. Nah, ini penampakannya seperti ini. Oke, ini kita bisa taruh di bawah. Nah, seperti ini. Oke, ini nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, buat memastikan penyetelan klep ini, kita pastikan dulu bahwasanya topnya mesti di angka 1. Nah, apa tandanya, Bang? Nah, ini. Nah, ini top 1. Jadi, top 1 itu cirinya untuk poros in dan X-nya itu bebas. Nah, ini kan ada kalau kita bilang ini sulingan ya, suling. Push rod. Nah, ini harus bebas. Ini pun ada sedikit gap jarak. Nah, FO dari mesin ini adalah 1342. Nah, bagaimana caranya nih? Nah, buat kawan-kawan yang baru juga untuk penyetelan klep di mesin 4 piston ini, gini, saya kasih tahu caranya. Bentar. Oke. Jadi begini. Untuk 4 klep ini kan menggunakan yaitu 1, 3, 4, 2. Nah, Bang, ini bagaimana nyetel klep in X-nya kalau 4 silinder seperti ini? Oke, nanti saya coba jabarkan. Kalau misalkan ada kesalahan buat para senior di luaran sana, mohon maaf, minta koreksinya. Tapi bagi kami di sini di WS Channel, ini yang kami lakukan. Kalaupun ada kesalahan, saya mohon bantuannya untuk koreksi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Nah, simpelnya dari firing order 1342 ini kita begini aja, Bang. Kita buat lingkaran. Nah, berhubung ini 4 silinder, ini dibagi 4. Nah, firing ordernya kan 1342. Ini kita tulis di sini. 1, ini 3, ini 4, nah ini 2. Yang sisi sebelah sini ini untuk in
X. Oke. Untuk yang ini, nah yang ini X. Nah, yang ini in ya. 1, 3, 4. Yang ini adalah overlap ya, saya lupa itu. Overlap OL disingkat ya. Nah, untuk nomor 1 ya, ini yang kita setel clap in dan X. Nah, ini yang kita setel in dan X. Bang, berapa kerenggangannya? Nah, kita ini sudah siapkan. Oke. Nah, yang direkomendasikan itu adalah 0,15 sampai dengan 0,25. Nah, ini kita sudah siapkan alatnya. Di sini 25 dan 15. Oke. Nah, setelah katup yang nomor 1 in X-nya kita setel, kemudian kita bergerak berdasarkan FO-nya. Habis 1 kan 3. Habis 1, 3. Nah, yang ini yang kita setel adalah X-nya. Nah, berarti yang ini kita setel. Yang nomor 1 kiri kanan, yang in X, yang nomor 3 yang kiri saja X. Kemudian berangkat berikut nomor 4. 1, 3, 4. Nah, 4 itu overlap. Overlap artinya biarkan saja, nanti ada bagian khusus sendiri ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, untuk bagian yang nomor 2 yang kita setel adalah in-nya saja, yang ininya saja. Oke, ini teori dulu ya, nanti kita akan praktek. Oke Bang, setelah itu, setelah ini sudah beres, kemudian ada 2 tahapan. Nah, ini kita buat begini lagi. Nah, ini untuk tahapan pertama. Yang kedua, ini kita putar. Poros ininya 360 derajat. Yang 4 ini ada di atas. Yang atas ada di bawah. Tetap di sininya in X, di sininya X, di sininya in. Oke, tapi kita putar. 4-nya ada di atas. Nah, kita tulis di sini 4. Habis 4, 2. 2-nya pindah ke sini. Karena dia putarnya searah jarum jam, jadi 4, 2, 1, 3. Nah, 4. Di sini 2. Kemudian 1. Overlap. Kemudian 3 di sini. Nah, kemudian untuk prakteknya di sini, yang 4, ketika ini sudah diputar 360 derajat, kita akan menyetel yang nomor 4. Nah, yang tadi yang pertama, nomor 4 overlap kan dia tidak disetel. Kita putar 360 derajat sampai menemukan titik temu kembali, maka yang 4 in X yang kita setel. Nah, oke. Sudah kita setel, kemudian di clap nomor 2. 4 1 3 4 2. Nah, dari 4 kemudian kita ke clap nomor 2. Nah, yang nomor 2 kita tinggal setel yang X-nya saja. Karena apa? Yang in-nya ini sudah setel. Tadi yang waktu pertama, session pertama. Oke, setelah 4, terus kedua yang bagian X-nya yang di setel. Berikutnya adalah nomor 1. Berhubung nomor 1 tadi session pertama sudah disetel, artinya ini dalam keadaan overlap, biarkan saja. Oke. Setelah itu, dari situ baru kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 yang disetel itu in-nya saja, yang sebelah kanan saya ya.
Nah, itu yang simple. Untuk 4 silinder ini kami biasanya melakukan hal seperti ini. Begitu. Oke, langsung saja kita lakukan penyetelan untuk session yang pertama, di mana untuk seher nomor 1 yang harus kita setel adalah in dan X. Oke. Oke, sekarang kita praktekkan dari yang tadi kita sudah gambarkan di session pertama, ya kan? FO-nya 1342. Nah, yang nomor 1 ada di top atas. Yang kita setel adalah in dan X. Nah, ini kita sudah siapkan. Ininya oke. Ini oke, sudah siap. Kita masuk. Ini sudah oke. Di 2520. Sip. Nah, setelah nomor 1, klep nomor 1, kemudian kita menuju ke nomor 3. Gambarnya kan di sini ada X-nya, berarti yang disetel adalah X-nya. Nah, ini X. In dan X, ingat ya, in dan X. Nah, jadi ininya saja kita setel. Oke, kita setel. Sudah oke, sudah fix. 1, 3, kemudian nomor 4. Nomor 4 ini dia disebutnya overlap. Overlap ini biarkan saja ya. Tidak harus di oprek. Oke, setelah beres menuju ke nomor 2. Nah, nomor 2 yang kita setel adalah yang in, bagian sini. Ini X, ini in. Kita colok. Oke. Sip. Kita kencangkan. Oke, semua udah beres. Ini selesai. Untuk session 1, 1342 ini sudah selesai. 1 in X. Nomor 3 X saja. Nomor 2 in. Nomor 3 adalah X. Dari 4 klep yang sudah kita setel itu. Ini kita putar 360 derajat. Sampai dia ketemu lagi tandanya. Kita putar 360 derajat sampai dia ketemu di titik 0 ini. Ya, kita putar ya. Nah, begini caranya. Nah, ini sudah mendekati. Kita putar sedikit lagi. Up. Ini sudah beres. Atau kurang sedikit lah. Ya. Kita buktikan. Setelah kita putar 360 derajat, kita masuk di session kedua. Di mana nomor 4, ini sudah dipastikan yang nomor 1 overlap. Nah, keras kan? Dia tidak besar, gerak. Oke, session berikutnya. Yang nomor 4, kita setel in dengan X. Sorry, in dan X. In dan X. Bang, itu kenapa nomor 1-nya nggak di... Karena kan tadi sudah di session pertama, klep nomor 1, in X sudah. Sekarang, setelah pemutaran 360 derajat, nah, yang kita setel adalah in dan X. Oke. Kita cek. Oke. In-nya oke. Ini X-nya oke. Sudah beres. Kita kencangkan, kita amankan. Beres. Setelah klep nomor 4, kita berangkat menuju ke nomor 2 berdasarkan firing order. Nomor 2. Nah, Bang, nomor 2 yang mana yang harus saya bingung? Yang ini, Bang. Nih, yang X, sorry. Yang X nih, yang harus kita setel. Harus kita setel yang X. Kita masukkan alatnya.
kita kondisikan, kita kunci. Sudah beres ya? Nomor 2. Nah, habis nomor 2, nomor 1 yang ini kan tadi sudah disetel waktu session pertama in X. Artinya ini dia dalam keadaan overlap. Jadi tidak harus di setel-setel. Oke. Setelah nomor 1 dalam keadaan overlap, menuju ke nomor 3. Nah, ini yang terakhir. Bang, ini nomor 3 saya bingung mana lagi yang harus disetel. Ini kan bagannya sudah saya buatkan. Ya kan? Nomor 3, in. Kenapa yang in? Bang, yang X-nya kan tadi udah. Nih, di session pertama. Session kedua setelah pemutaran 360 derajat. Nomor 3 yang disetel adalah yang in. Nah, yang ini dia. Yang in kita setel. Up. Beres semuanya. Penyetelan mesin dengan 4 silinder. Setelah selesai, kami lakukan dengan berdasarkan gambaran atau diagram yang menurut kami ini sangat sederhana kalau untuk 4 klep ya. Dengan pairing order yang sudah ditentukan dari perusahaan 1, 3, 4, 2. Oke guys, kesimpulan dari pemeriksaan 1 unit mesin ini adalah sebagai berikut. Kompresi ya, untuk kompresi dari tiap-tiap head cylinder head ini nomor 1 ada di 27, nomor 2 masih standar di 29, nomor 3 silinder nomor 3 ada di 24, dan yang terakhir ada di 24 berdasarkan pemeriksaan dan pengetesan tadi secara berangkai. Sedangkan rekomendasi dari pabrikan mestinya itu ada di 29. Begitu itu untuk yang kompresi. Kemudian untuk nozzle injektor yang ini yang 4 buah itu. Nah, itu kembali lagi rekomendasi dari pabrikan itu berada di 1711 sampai dengan 1800 PSI. Sedangkan kita pas tadi pengecekan melalui pressure ini, tes pressure ini, itu ada di angka 1400. Bagaimana caranya? Nanti simak berikutnya, kita akan buatkan bagaimana pressure 1400 ini bisa sampai menjadi standarnya 1700. Nanti kita akan buatkan. Oke, kemudian untuk end ply ya. Untuk end ply ini tadi kita juga agak sedikit bingung kenapa kok ini bisa agak sedikit gapnya banyak ya. Ada di 1,40 guys. Begitu, ada di 1,40. Sedangkan dari pabrikan rekomendasinya atau batas toleransi itu sekitar 0,11 sampai 0,21 mm. Begitu. Sedangkan ini sudah ada di 1,40, jadi sudah terbayang pasti akan oblak ya bahasanya ya. Kemudian berangkat dari situ kita penyetelan klep. Oke. Penyetelan klep in dan X di mana yang dipakai atau yang direkomendasikan oleh pihak pabrikan 0,15 sampai dengan 0,25. Kembali nanti kita akan bereskan secara default berdasarkan pabrikan.
Oke, sepertinya itu saja kesimpulan daripada pemeriksaan mesin yang baru datang ini. Dan kesimpulan secara keseluruhan yang paling berat adalah end-ply yang gojlak atau yang gapnya terlalu tinggi itu harus diganti metal bulannya yang bentuknya seperti bulan. Oke. Sepertinya demikian review tentang mesin yang baru datang ini. Bagaimanapun ini harus kembali normal secara aturan pabrikan. Demikian yang bisa kami persembahkan. Jikalau ada yang salah, mungkin para senior nanti bisa memberikan komentar atau masukan sebagai pembelajaran buat kita nantinya gitu. Oke, demikian salam dari WS Channel, salam kuku hitam.